Injil Matius pasal 12 mulai ayat 15b, demikian firman Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. 16. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. 18. lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Untuk firman Tuhan. Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari khotbah pagi ini yaitu pandang saja Yesus. Apa saudara? Pandang saja Yesus. Pandang saja Yesus. Ada lagu lama tapi saya lupa lagunya, lagu Pantekosta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang, nah ini yang saya lupa. Dia yang mulia. Pandang saja kepada Yesus, hati bersuka. Pandang terus pada Yesus. Nah itu yang saya lupa. Mungkin bapak-bapak bisa nyari ya, ini lagu lama ya. Tapi intinya di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kunci dasarnya bukan F, bukan D, bukan B ya. Kunci dasarnya pandang saja Yesus. Amin. Kalau kita tidak pandang saja Yesus, kita bisa-bisa seperti buluh yang gampang patah, gampang hancur, gampang remuk oleh hal-hal yang tidak penting. Tuhan mau pandang saja pada Yesus. Tadi ada ayat di 18, ada kata lihatlah. Allah katakan lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Kata pembukanya, lihatlah. Ayat 18 sampai 21 ini merupakan cuplikan dari kitab Yesaya 42. Ayat ini merupakan penggenapan nubuat dari kitab Yesaya pasal 42 yang berbicara tentang hamba Tuhan. Dan judul yang diberikan, judul perikop dari Alkitab kita itu judulnya Yesus hamba Tuhan. Karena ini perikop ini merupakan penggenapan dari nubuat kitab Yesaya. Tapi hari ini kita belajar dengan satu tema, pandang saja kepada Yesus, bertitik dari ayat 18 dari perkataan awal. Lihatlah. Penting untuk kita memandang saja kepada Yesus. Penting untuk kita melihat, fokus kepada Yesus. Ada hal-hal yang penting dari ayat per ayat yang Tuhan tegaskan ulang di Injil Matius 12 ini. Untuk kita pandang saja kepada Yesus. Pandang saja hanya kepada Yesus. Supaya apa? Iman kita
kehidupan kekristenan kita selamat sampai di akhir zaman, bahkan sampai Yesus datang kedua kali menjemput orang yang beriman. Orang beriman itu siapa? Saya berdoa, saudara dan saya, kita semua yang ada di Bethlehem ini. Amin. Pandang saja pada Yesus. Ada beberapa alasan, 4 alasan kenapa kita memandang Yesus. Ya. Yang pertama dalam ayat 18 tadi. Dengan jelas dikatakan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ayat 18 ini jelas sekali maksud dan tujuan Yesus sebagai hamba Tuhan datang ke dunia ini. Maksud utamanya apa? Tujuan utamanya apa? Ada di kalimat terakhir. Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini menjadi perdebatan di medsos yang menyatakan Yesus hanya untuk orang Israel. Tetapi ayat ini jelas menekankan Yesus bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ya, termasuk saudara dan saya di Indonesia ini, dari berbagai suku di Indonesia ini. Tujuan utama Yesus datang ke bumi ini adalah memaklumkan hukum Tuhan. Yesus mengajarkan hukum yang sejati, hukum surgawi. Yesus memaklumkan hukum yang membawa kepada keselamatan dunia sampai akhirat. Yesus datang mengajarkan kepada saudara dan saya. Bukan hanya mengajarkan kepada saudara dan saya, tetapi juga mau membangkitkan, mau memberikan iman sejati kepada saudara dan saya. Itulah maksud dari perkataan, ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa, termasuk saudara dan saya. Hari ini mendapatkan iman yang sejati melalui kedatangan Yesus yang sudah memaklumkan hukum bagi bangsa-bangsa, hukum kerajaan surga yang dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Di sini, di Kute ini, di Sang Royal ini, termasuk ujung bumi. Jadi saudara-saudara ini ada di ujung bumi, Gawil paling ujung, saudara. Dilihat dari sisi Yerusalem, kita di sini adalah ujung. Nah, itu tujuan awalnya, tujuan utama Yesus. Itu sebabnya di ayat di atasnya tadi, sebelum masuk cuplikan dari kitab Yesaya tadi, kita membaca di atasnya tadi, Tuhan Yesus melarang dengan keras supaya orang-orang yang sudah disembuhkan itu tidak memberitakan tentang dirinya kepada orang lain. Ayat ini juga bagi mereka yang menyerang keimanan Kristen, mereka punya alasan kuat melalui ayat ini. Ini loh buktinya Yesus melarang memberitakan tentang Yesus kepada orang lain. Muncul ayat tadi, Yesus melarang keras orang yang sudah dijamah disembuhkan itu memberitahukan kepada yang lain tentang dirinya. Ada 2 alasan. Alasan pertama, karena Yesus itu baru memulai masuk dalam pelayanan. Baru permulaan. Jangan sampai membuat ribut lalu Yesus akhirnya ditangkap lebih dulu. Alasan kedua, yang sesuai dengan konteks ini, pembacaan kita tadi. Karena Yesus mau fokus kepada apa? Tujuan utama datang ke dunia ini.
sudah disembuhkan, mereka bersaksi, mereka menceritakan kepada orang lain, oh aku sembuh. Dari awalnya buta bisa melihat, dari awalnya lumpuh bisa berjalan, dari awalnya bisu bisa ngomong, awalnya tuli bisa mendengar, lalu banyak orang datang. Yesus hanya akan disibukkan dengan menyembuhkan orang banyak, tetapi maksud awal akan teralihkan. Itu maksudnya. Karena alasannya tepat di ayat 18, tujuan utama adalah mencari, menyelamatkan yang hilang, keselamatan jiwa-jiwa, mutiara-mutiara yang sudah hilang, yang sudah bercampur dengan lumpur dosa. Itu yang dicari Tuhan. Itu tujuan utama Yesus datang ke muka bumi ini. Keselamatan saudara dan saya. Itu yang dicari. Yesus bisa menyembuhkan setiap penyakit fisik, ya. Yesus bisa menolong kita dalam hal materi, ya. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah jiwamu, keselamatanmu. Itu yang dicari. Maka setiap penginjil yang benar, hamba Tuhan yang benar, ketika dia menginjil, selalu mengutamakan. Yang diutamakan adalah jiwamu, keselamatanmu. Bukan uangmu, bukan hartamu, bukan apa-apa yang kau punya, tetapi keselamatan jiwamu. Mau datang bersujud di hadapan Tuhan, mengakui Yesuslah satu-satunya juru selamat. Itu tujuan utama Yesus datang ke bumi ini. Yesus berkata, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua kebutuhan di bumi ini itu ditambahkan. Jadi itu cuma tambahan saja. Yang utama itu apa? Keselamatan kita. Itu sebabnya Yesus melarang kerajaan diberitakan tentang kesembuhan ini kepada orang lain, dan Tuhan melarang dengan keras. Supaya apa? Maksud tujuan utama Yesus tidak teralihkan, hanya disibukkan menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan yang sakit, sehingga tujuan utamanya terbengkalai. Ini yang mesti kita pahami. Yesus sangat menghargai engkau, sehingga engkau mencari. Sampai di lumpur dosa sekalipun Tuhan cari. Tuhan cari. Sampai dia rela datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, dan dalam keadaan sebagai manusia dia taat sampai rela mati di atas kayu salib. Yesus membuat mujizat, ya. Tidak ada nabi-nabi yang sebanding dengan Yesus ketika mereka datang ke muka bumi dalam hal membuat mujizat. Tetapi mujizat yang dibuat Yesus itu bukan hal yang utama. Yang utama adalah mujizat keselamatan jiwa. Contoh yang konkret, ya. Ada 9 orang yang kusta. 10 orang kusta. Berapa orang yang balik pada Yesus? Hanya 9. Hanya 1. Yang tidak balik berapa? 9. Yang tidak balik 9, hanya cari mukjizat, cari kesembuhan. Yang balik berapa? 1. 10 banding 1. Satu yang kembali ini sangat berharga di mata Tuhan. Untuk orang yang satu yang kembali inilah Yesus mati di atas kayu salib. Mereka yang hanya cari kesembuhan, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang malang.
bukan orang Malang, Jawa Timur ya. Ayatnya di mana saudara? 1 Korintus 15 ayat 19. Itu sebabnya Yesus melarang keras. Di samping karena itu masih permulaan pelayanan Yesus. Yang kedua, supaya Yesus bisa fokus mencari, menyelamatkan yang hilang. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling apa saudara? Malang dari segala manusia. Orang yang paling malang. Ikut Yesus hanya cari kesembuhan. Ikut Yesus hanya cari kekayaan, kesuksesan. Kalau kita termasuk kelompok ini, Alkitab mencatat kita termasuk orang yang paling malang. Saya beberapa waktu yang lalu mijat seorang di daerah ya di Badung lah pokoknya. Saya khawatir kalau saya sebutkan nanti ya orangnya suatu saat melihat video ini ya. Ketika saya mijat orang, kita ngobrol-ngobrol, saya lihat masuk di rumahnya masih banyak itu ya alat penyembahan dari agama lain, full di situ. Airnya banyak, ya. Air untuk sembahyang itu banyak sekali dan banyak itu ya sarana persembahan. Ngobrol-ngobrol, beliau ngomong begini sambil saya pijat itu. Saya ini simpatisan di gereja di Denpasar, Pak. Saya juga sering ikut persekutuan. Dari situlah saya baru mengejar terus dengan berbagai pertanyaan. Yang intinya dapatlah tujuan utamanya. Kenapa ikut ke gereja, ibadah dan bersekutu di beberapa gereja? Ternyata tujuannya itu tersingkap. Karena apa? Motifnya dia baru saja bangkrut. Pernah ke luar negeri, pernah sukses jadi pengembang, jadi kontrak pengembang lah yang bikin perumahan itu. Lalu mendengar ada khotbah di radio, tertarik dia. Akhirnya betul ini, saya dapatkan motivasi untuk sukses. Setiap saya ikut persekutuan, saya dapat motivasi untuk sukses. Sudah sekian tahun ikut motivasi di gereja, ikut motivasi, dapatkan motivasi, ya, siraman motivasi dari Pak Pendeta di gereja. Tapi penyembahan yang lama tetap berjalan. Orang yang model seperti ini banyak, saudara. Tidak mencari Yesus supaya selamat sampai akhirat, tetapi mencari Yesus hanya untuk di bumi ini saja. Sukses, sehat, berhasil. Nah, hal seperti ini yang Tuhan Yesus hindari. Itu sebabnya dia melarang dengan keras. Intinya bagi kita apa? Ayo belajar dari Yesus yang tetap fokus kepada misi utamanya. Sebagai umat Tuhan, ayo fokus pandang Yesus. Kita ini ikut Yesus itu motifnya apa? Kalau mungkin motifnya seperti orang yang saya pijat itu beberapa waktu yang lalu itu, ayo dari firman ini kita koreksi diri, perbaiki diri. Berarti motif kita sudah salah, motivasi kita. Tetapi kalau motivasi kita sudah benar, mencari keselamatan dunia akhirat, yang benar, ayo kita semakin setia.
Mungkin juga selama ini kita bersaksi dengan cara yang salah. Ayo ikut Yesus supaya usahamu bisa berlipat-lipat keberhasilannya. Nanti kalau di gereja dapat sembako. Ayo ibadah, nanti setiap ibadah itu ada makan-makan loh. Ada Indomie, ini yang ngetren. Dalam perdebatan di sepupu kita di medsos selalu jadi Kristen gara-gara Indomie, gitu kan. Kalau hari ini kita mungkin bersaksi seperti itu, ayo cara gaya bersaksi kita harus beda. Pandang kepada Yesus, teladan Yesus, mencari jiwa yang sesat, yang dalam lumpur dosa, untuk kita perkenalkan dengan pribadi Yesus yang berkuasa menyelamatkan. Memang betul kesembuhan bisa dipakai Tuhan untuk orang itu mengenal Yesus secara pribadi. Betul. Tapi jangan sampai itu kebablasan seperti dalam peristiwa yang kita baca ini. Kita harus memperkenalkan Yesus, bersaksi, yes, tapi bersaksilah dengan betul. Selanjutnya, ayat kedua, ayat 19. Kita memandang Yesus dalam hal apa? Ayat 19. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Saat Yesus bersaksi, mencari jiwa, mencari orang-orang yang tersesat untuk diselamatkan, memang Yesus berjalan dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain, dari kota ke desa. Tapi Yesus dengan tujuan yang jelas, tidak asal teriak-teriak di jalanan, lalu berdebat di jalanan dengan banyak orang, tidak. Yesus tidak mau melakukan itu. Tetapi Yesus selalu menjumpai orang per orang atau kelompok per kelompok. Ada kelompok orang sakit di kolam Bethesda, Tuhan datang ke situ. Ada ibunya Petrus yang sakit, dia datang ke rumahnya. Yesus selalu melakukan hal itu secara jelas, dengan tujuan yang jelas. Siapa yang akan dia datangi, jelas. Dan hari-hari ini di medsos, ya, lagi kalau buka TikTok, banyak sekali debater. Ya, dalam satu sisi kita kadang-kadang senang ya kalau debater Kristen menang, hore, kita ikut sorak-sorak. Tapi ujung-ujungnya malah jadi permusuhan, saudara. Berapa banyak debater Kristen yang masuk ditangkap? Banyak sekali. Ayo kita belajar dari Yesus. Pandang kepada Yesus, cara bersaksi. Tidak perlu berdebat, tidak perlu bersih tegang leher. Tidak perlu. Tapi sampaikan dari hati ke hati. Paparkan dengan baik. Kalau itu di forum seperti ini, kalau orang berdebat dan sebagainya, tidak perlu kita ngotot dengan kata-kata kasar. Saudara, ada yang di debater-debater kita itu yang kata-katanya kasar, minta ampun. Dan begitu mau bersaksi, kan berarti cuma berdebat secara ini saja, akal saja, terus menang-menangan bersilat kata, kan? Itu tidak benar. Ujung-ujungnya sakit hati lawannya. Lalu yang memperhatikan juga dendam. Ini debater Kristen tetapi ngomongnya menyakitkan hati. Saudara kalau buka itu YouTube Bethlehem AOG, banyak situ yang komen-komen, saudara.
Tapi kalau ditanggapi, jadi panjang dan jadi sakit hati. Sudah bisa baca itu setiap komen-komen itu. Ada dibilang Yesus hoax dan sebagainya. Ada yang bilang kalau kamu hidup di zaman Yesus, ada di komen itu, saudara bisa cari. Saudara akan membela Yesus seperti siapa? Seperti Petrus kah? Atau hanya menangis saja? Macam-macam pertanyaan seperti itu. Tapi kalau itu diladeni, mereka cuma menjebak-jebak, cuma menggoda-goda kita. Tidak perlu diladeni. Makanya kadang-kadang saya matikan itu komen. Tapi banyak juga yang terberkati. Lalu japri secara pribadi. Ya, puji Tuhan, bisa menginjil melalui YouTube. YouTube yang pertama sudah dihak orang, ya, dihapusi isinya, tapi sudah bisa kembali. Cuma sudah kosong isinya. Tinggal YouTube yang kedua yang leher itu. Dari pengalaman situ, kalau begitu, kalau ada komen-komen yang tidak bagus seperti itu, dibuang aja. Dibaca, dibuang. Lalu nanti dijawab dengan konten. Kan gitu ya, tidak perlu berdebat. Ya. Kalau dikatakan, makanya ada konten itu, apakah Yesus hoax? Itu sebenarnya jawaban juga dari beberapa ya pertanyaan. Tidak perlu dijawab langsung. Akan panjang dan mereka akan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Ya, Yesus tidak mengajarkan kita berdebat bersetegang leher mengenai kebenaran. Sampaikan, paparkan, tidak percaya, sudah. Gitu aja. Ada ayat yang bisa menegaskan kita bagaimana supaya kita tidak berdebat, bahwa berdebat itu berbahaya, bukan hanya untuk lawan tapi juga untuk kita. Ya. Lukas 2 ayat 34, mulai aja dari kedatangan Yesus itu selalu akan menimbulkan perbantahan. Lukas 2 ayat 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu. Saat Yesus ya dibawa ke Simeon, ke Bait Allah, ketemu dengan Simeon. Simeon berkata begini dalam pengurapan Tuhan. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan apa? Perbantahan. Jadi kehadiran Yesus ke bumi ini sudah sejak awal menimbulkan perbantahan. Nggak mungkin Tuhan itu datang ke bumi. Nggak mungkin, mustahil. Lalu yang Kristen mendebat juga. Bisa saja, Tuhan itu kan Maha Kuasa. Yang lainnya juga menyangka lagi, membantah lagi dengan dalil-dalilnya. Terus berkepanjangan, nggak ketemu. Sampaikan saja. Nggak percaya sudah. Nggak perlu perdebatan. 1 Timotius 6 ayat 20. Hai Timotius, 1 Timotius 6 ayat 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Kalau cuma berdebat hanya berdasarkan pengetahuan, ujung-ujungnya tidak bagus. Itu sebabnya Tuhan melalui Rasul Paulus menasihati, hindari hal-hal seperti itu. Titus 3 ayat 9. Titus 3 ayat 9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semuanya itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Setiap perdebatan-perdebatan yang berdasarkan pengetahuan, yang didebatkan mengenai, sekalipun mengenai isi Alkitab,
Kalau kita mencatat, tidak berguna, itu sia-sia. Bahkan akan menimbulkan pertentangan dan pertengkaran. Maka hindari. Bersaksi dengan baik. Sampaikan isi hati Tuhan, keselamatan di dalam Yesus. Tidak mau percaya, sudah. Tidak perlu berdebat. Karena kita datang kepada setiap orang, itu harus membawa shalom, damai sejahtera. Yang ketiga, kenapa kita mesti pandang kepada Yesus? Yang ketiga ini, mengapa kita harus pandang saja kepada Yesus? Ayat 20, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Bulu itu apa, saudara? Sudah tahu bulu? Ya, kalau di Indonesia gampangnya bambu. Tapi ini memang tumbuhan yang sejenis serumpun dengan bambu. Tapi bukan bambu sebenarnya. Yang biasa tumbuh di daerah Israel sana. Bentuknya seperti bambu, wujudnya. Jadi tanaman ini satu rumpun gitu atau bergerombol, ya. Ada ruas-ruasnya seperti bambu, tapi tidak sebesar bambu. Tidak sebesar bambu yang besar tinggi itu enggak. Tapi untuk mempermudah kita, nah, gampangnya ya bambu saja. Karena mirip dengan bambu, hanya bentuknya besar kecilnya itu yang berbeda. Bambu yang patah, sudah patah, selama akarnya masih di tanah, dia tidak akan mati. Dia akan bertunas lagi di setiap ruasnya. Itu buluh yang dimasuk sini. Jadi buluh yang patah itu tidak akan mati, karena setiap ruas-ruasnya itu bisa mengeluarkan tunas yang baru. Dan Alkitab mencatat sebagai janji Tuhan yang datang kepada setiap kita yang sudah menerima Yesus. Ayat 20 ini diperuntukkan bagi setiap saudara dan saya yang sudah di dalam Yesus Kristus. Maka orang yang di luar Yesus tidak bisa menuntut hal ini terjadi atas hidupnya. Saudara dan saya yang sudah percaya Yesus sudah dijamin keselamatannya. Tetapi untuk bekal kita hidup di bumi ini, Tuhan berjanji, seperti tanaman bambu yang patah tidak akan putus atau dimatikan. Seperti sumbu yang semakin redup mungkin minyaknya habis. Tahu sumbu ya? Kalau orang Jawa itu ublik. Ya. Biasanya kalau orang di kampung itu pakai botol, lalu tutupnya botol itu dikasih lubang, terus dikasih ya sumbu kompor atau kapuk atau kain, dikasih minyak jarak. Kalau belum ada minyak tanah, minyak jarak itu bisa, lalu dinyalakan dengan api. Kalau minyaknya sudah mulai habis, itu akan redup antara hidup dan mati. Tapi masih hidup, cuma kecil sekali. Maka dikatakan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saudara, gereja kita ini sekian belas tahun ngalami nggak seperti ini, saudara? Ngalami. Kita seperti di padang gurun, dari satu tempat ke tempat lain berpindah dalam pimpinan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kita tidak akan diputus.
kita tidak pernah padam. Dalam pengertian apa? Berhenti ibadah, berhenti aktivitas gereja, gara-gara tidak ada biaya. Pernah nggak seperti itu? Jangankan seperti itu, dalam situasi COVID aja jalan terus. Amin. Dalam situasi yang genting dan bahaya, kita tidak berhenti, kita terus ibadah offline. Ini bukti nyata bahwa di gereja kita Bethlehem ini tidak pernah putus, tidak pernah dipadamkan, walaupun situasi keadaan sumber daya kita, sumber dana kita terbatas, tapi Tuhan tidak pernah putuskan dan padamkan. Dalam rumah tangga saudara sekalian, apakah selalu ada uang di dompet? Apakah selalu bisa makan untuk mengenyangkan perut? Mungkin untuk makan bisa hari ini, tapi dompet belum tentu ada isinya. Amin. Tapi benar apakah sampai atau pernah gara-gara ikut Tuhan ya, tiba-tiba sama sekali penghasilan mati total, sampai kita tidak bisa makan berkepanjangan. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Kita semua hampir semua pendatang di sini memulai dari nol semua. Ada kalanya ya dompet kosong, tapi puji Tuhan masih bisa makan. Ada kalanya masih bisa makan, ya mungkin hari ini, besok ya belum ada cadangan untuk besok. Tapi kan janji Tuhan, katakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada berkahnya lagi. Amin. Itu artinya seperti bulu yang patah tidak akan diputuskan, seperti sumbu yang pudar tidak akan dimatikan. Artinya apa? Selalu ada kekuatan yang Tuhan sediakan, selalu Tuhan berikan semangat yang baru di dalam dirimu, dalam diri kita, dalam diri saudara. Selalu ada pertolongan Tuhan. Siapa di sini yang tidak punya masalah sama sekali? Siapa di sini yang tidak punya masalah sekali? Angkat tangan. Tolong angkat tangan yang tidak punya masalah. Angkat tangan. Atau berdiri kalau malu. Nah. Jadi semua punya masalah. Siapa yang punya satu masalah? Satu saja masalah. Ayo silakan berdiri yang punya hanya satu masalah. Silakan berdiri. Loh, lebih dari satu semua masalahnya. Ya. Saudara, tapi herannya, kok masih kuat ya sampai hari ini. Walaupun mungkin ada 2, 3, 4 masalah bersamaan datang dalam hidup kita. Kok kita masih kuat? Kok kita masih bisa beribadah seperti ini? Itu semua karena ada Tuhan Yesus yang menyatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Semuanya itu apa? Kekuatan, semangat, daya juang, api yang berkobar-kobar di dalam dirimu untuk tidak menyerah dengan keadaan, walaupun ada banyak pergumulan. Siapa di sini suami istri yang tidak punya masalah? Berdua. Semua baik-baik saja. Tidak pernah cubit-cubitan. Tidak pernah jewer-jeweran. Puji Tuhan. Tidak pernah diam-diaman. Kenapa masih bisa bertahan sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun? Karena ada Tuhan yang tetap menyatukan. Itulah yang dimaksud dengan bulu yang patah
diputuskan, sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Kita bisa belajar juga dari Mbah Surti di usia yang tua. Kadang-kadang sakit kaki. Dulu waktu masih di Santika, untuk naik tangga saja sudah begini-begini berhenti lagi, begini-begini berhenti lagi. Opung juga, Opung Daud yang sudah pulang ke Jakarta, naik ke tangga tidak bisa. Satu tangga berhenti, satu tangga berhenti. Belajar dari mereka, hamba Tuhan yang diberikan semangat api yang menyala-nyala untuk setia kepada Tuhan. Sini juga ada Pak Yoyo yang kita bisa belajar dari beliau dalam keadaan yang sakit. Tidak mudah menjalani itu, saudara. Saya melihat kadang-kadang tidak tega, tidak kuat, tapi beliau luar biasa, selalu berjuang untuk hadir ibadah dalam keadaan yang seperti itu. Kenapa Pak Yoyo mampu? Janji Tuhan ini, bulu yang patah, yang putus, tidak akan dipatahkan sampai lepas, sampai mati. Sumbu yang pudar tidak akan dimatikan oleh Tuhan, tidak akan dipadamkan. Kenapa sampai Tuhan mengeluarkan janji seperti itu kepada saudara dan saya yang sudah diselamatkan? Karena Tuhan sudah menyediakan kekuatan yang terus Tuhan alirkan melalui apa? Roh Kudus. Minggu lalu kita rayakan Pentakosta. Itulah salah satu pentingnya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dalam diri setiap orang percaya diberi kekuatan yang melampaui kekuatan kita secara manusia. Sehingga kita pada akhirnya bisa, kok bisa ya sampai detik ini aku berdiri di sini, duduk di sini. Kalau dengan kekuatanku sendiri, aku tidak bisa. Itu semua karena apa? Kekuatan Tuhan. Support dari Tuhan. Semangat dari Tuhan. Penyediaan, pertolongan, anugerah dari Tuhan. Sampai hukum itu menang. Artinya apa? Sampai setiap orang yang berpegang kepada janji Tuhan, hukum kerajaan Allah itu mengalami kemenangan. Saudara dan saya yang percaya memandang Yesus mengalami kemenangan. Karena pada dasarnya kita lemah kalau Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Maka sumber kekuatan utama kita adalah pandang Yesus, fokus kepada Yesus. Kalau saudara tolak-tolak kiri kanan, orang Kristen itu kayak gitu, nggak gereja sini lagi. Fokus pada Yesus. Nggak perlu tolak-tolak lihat depan lewat belakang. Loh saudara, jangankan saudara, saya sendiri aja sering ada berapa kali orang ngomong, namanya pendeta kayak gitu, diajar apa sama Pak Pendeta, sama Bapak. Kalau hanya berpikir seperti itu, fokus kepada omongan-omongan orang, sudah tidak ada pelayanan, tidak ada apa-apa lagi sudah. Setiap hidup kita itu punya salib yang harus kita pikul. Sebagai gembala di tengah-tengah jemaat di sini, ketika ada jemaat yang hidupnya oleh orang lain disorot, yang kena siapa? Bukan hanya jemaat yang hidupnya disorot, tetapi gembalanya. Jemaat mana itu? Gelarnya, dia acara apa di gereja? Kalau saya hanya mendengarkan itu saja, fokus ke omongan orang, tidak akan bertahan ini. Saya berdiri di sini.
Yang penting fokus menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Tuhan. Pandang Yesus. Kita sudah melakukan bagian kita, mengajar jemaat dengan betul, mengajar keluarga dengan betul. Selebihnya biarlah masing-masing melakukan. Jangan pribadi. Ya. Pandang saja pada Yesus yang terakhir. Ayat 21. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Padanya lah bangsa-bangsa seluruh muka bumi akan berharap. Pada siapa? Pada Yesus. Karena keselamatan tidak ada dalam nama lain di atas bumi, di bawah kolong langit ini. Hanya ada satu nama yang setiap orang berseru kepadanya akan diselamatkan. Siapa namanya? Yesus. Maka pandanglah pada Yesus, fokus pada Yesus. Bagaimanapun situasimu, bagaimanapun kondisimu, betapapun berat hidupmu, janji Tuhan, bulu yang putus tidak akan dipatahkan. Apa tadi? Bulu yang apa, saudara? Oh, udah lupa. Bulu apa, saudara? Bulu yang putus apa patah? Bulu yang patah, tulang patah, tapi tidak akan diputus lepas. Itu janji Tuhan. Seberat apapun situasimu, pandang Yesus, jalani bersama Yesus, berharap kepada Yesus. Janji ini untuk saudara dan saya yang sudah mengalami keselamatan dalam iman kepada Yesus. Itu sebabnya jangan berhenti tengah jalan, pandang Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita siapkan diri kita mengambil bagian dalam perjalanan